selamat pagi. Selamat datang ke kebaktian online BEM Pelita. Harap kalian semua masih lagi semangat untuk memuji Tuhan pada pagi ini, dimanapun kita berada saat ini. Harap jemaat bersedia mempersiapkan hati masing-masing untuk menyembah Dia dan memuji namanya. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di syurga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas penyertaan Engkau untuk setiap pribadi kami. Sepanjang minggu ini tadi ya Bapa. Bapa kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, dimanapun kami berada. Engkau persiapkan hati kami, buka hati kami untuk menerima Engkau, untuk menerima firman Engkau, untuk masuk ke dalam hati kami. Bapa, kiranya kebaktian kami pada pagi ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita masuk dalam ruang pujian dan penyembahan. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. No, no. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing together, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe.
do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Terima kasih Tuhan, kami ada di sini untuk memuji nama Kamu Tuhan. Kita hidup pada hari ini sungguhnya berkat kemurahan Tuhan. There's no other love like yours God, so great. Engkau sangat-sangat baik dalam hidup kami Tuhan, dan kami ingin memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik bagiku. Yesus, Kau baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Salam di dalam kasih Kristus, selamat pagi dan selamat bertemu saya ucapkan kepada jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pada pagi hari ini kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan sekali lagi oleh karena kita punya kesempatan untuk bertemu melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, memang sudah lama kita tak bertemu muka dengan muka. Kalau kita hitungkan mau 6 bulan sudah. Kita sangat bersyukur oleh karena Tuhan telah menyediakan banyak sarana yang kita boleh guna pakai untuk bertemu dengan satu sama yang lain. Dan satu daripadanya adalah cara kita mengadakan kebaktian di atas talian seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya yakin dan percaya Tuhan setia mengasihi kita dan telah mendengar doa kita dan menjawab doa kita. Dan maka itulah kita ada di mana kita ada. Dan maka itu kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pimpinannya bagi kita pada waktu-waktu yang telah lalu ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan yang telah saya ambil daripada kitab Mazmur pasal yang ke-25
Mazmur 25 kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, tulisan di atas bahagian ini dalam terjemahan bahasa Malaysianya adalah, doa minta bimbingan dan perlindungan. Ini adalah Mazmur Daud. Ayat 1 berkata, kepadamu, ya Tuhan, aku naikkan doaku. Ya Allahku, aku percaya kepadamu. Janganlah biarkan aku dipermalukan. Janganlah biarkan musuhku mentertawakan aku. Kekalahan tidak akan dialami orang yang percaya kepadamu, tetapi hanya dialami orang yang cepat memberontak terhadapmu. Ayat 4. Ajarlah aku kehendakmu, ya Tuhan. Nyatakanlah apa yang harus aku lakukan. Ajarlah aku supaya aku hidup menurut kehendakmu. Karena Engkau penyelamatku, aku selalu berharap kepadamu. Ya Tuhan, ingatlah akan kebaikan dan kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan sejak dahulu. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan masa mudaku. Ya Tuhan, demi kasih dan kebaikan-Mu, ingatlah akan aku. 8. Karena Tuhan baik dan adil, Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia memimpin orang yang rendah hati ke jalan yang benar dan mengajar mereka kehendaknya. Orang yang menaati perjanjian dan perintahnya dipimpinnya dengan kasih dan setia. Ya Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, kerana besarlah dosaku. Orang yang taat kepada Tuhan akan ditunjukkannya jalan yang harus ditempuhi. Mereka akan senantiasa hidup makmur dan anak cucu mereka akan mewarisi negeri itu. Ayat terakhir, Tuhan ialah sahabat orang yang menantinya dan Dia menyatakan perjanjiannya kepada mereka. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah bahagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini dengan satu tema yang berkata, hidup dalam pimpinan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Sepertinya Musa, kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran 33 ayat yang ke-13. Pemazmur sangat ingin mengetahui jalan-jalan Allah. Orang percaya mungkin mengetahui sesuatu tentang perbuatan Allah. Misalnya keselamatan, mukjizat dan sebagainya di mana di dalam Mazmur 103 ayat 7. Tetapi tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Allah atau memahami jalan-jalannya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita perlu mengenali apa yang harus kita lakukan di dalam jalan Tuhan. Kita mengetahui atau harus mengetahui prinsip-prinsip hidup yang dengannya Ia bekerja di dalam kita dan menuntun hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pepatah mengatakan sudah jatuh ditimpa tangga pula. Kalau saya lihat keadaan Daud, kira-kiranya seperti itulah gambaran keadaannya pada waktu ia menaikkan doa ini. Dalam Mazmur ini, Daud berhadapan dengan orang-orang yang membenci dia. Kalau kita lihat ayat yang kedua tadi dan 19. Ia juga merasa kesepian dan menderita. Dalam ayat 16, ia berada di dalam keadaan terdesak. Itu ayat 17. Dan ia juga sengsara dan mengalami kesukaran kerana dosa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah keadaan si pemazmur atau si Daud. Bila kita mengalami seperti yang dialami oleh Daud, kita mungkin akan putus asa, ya, mengeluh, bahkan mungkin sampai kita marah kepada Tuhan. Namun menariknya Daud tidak meresponi
apa yang dia hadapi seperti itu. Ia memilih berdoa dan tetap percaya Tuhan di tengah kesukarannya. Tuhan tetap berada bersama dengan dia. Sehingga di dalam kita melihat hal ini, kita perlu mengetahui apakah yang dia harus lakukan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu kita sadari di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Tuhan mau memberikan pimpinan yang bijaksana untuk kehidupan kita. Kita mesti rela untuk dipimpin olehnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Yesus kasihi. Walaupun jalan iman itu tidak selalunya mudah, Tuhan tidak meninggalkan umatnya tanpa nasihat, pimpinan, atau perlindungan. Dia menyatakan dirinya secara kekal kepada kita dengan terang. Yesus Kristus, kalau terlihat di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai ke 5 dan ayat 9. Hadirat Kristus yang sama terus bekerja dalam hidup orang percaya. Jadi melalui Roh Kudus, Tuhan memimpin umatnya ke jalan kebenaran. Melalui Roh Kudus, Dia juga akan memimpin setiap orang percaya ke kota yang akan datang, yaitu sorga. Ibrani 13 ayat yang ke-14. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada doa Daud ini, dia merindukan betapa penting pimpinan Tuhan itu di dalam hidupnya. Maka itulah dia berseru kepada Tuhan, tunjukkanlah, nyatakanlah jalanmu yang benar. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya di saat kita berada di dalam keadaan yang membingungkan dan menyusahkan kita, yang merisaukan kita, sebagai orang percaya kita perlu sadar bahwa kita sangat-sangat memerlukan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Maka itulah saya membawa kita melihat bahagian firman Tuhan ini dengan tema hidup dalam pimpinan Tuhan. Tanpa pimpinan Tuhan di dalam hidup seseorang Kristen itu, itulah yang membuat dia keluar daripada jalur jalan Tuhan itu. Itu yang membuat dia menyimpang daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidupnya. Daripada doa Daud ini, dia menyadari bahwa tanpa pimpinan Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak tahu arah tuju yang sebenarnya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada Mazmur ini, prinsip-prinsip dasar untuk mengetahui jalan-jalan Allah di dalam Mazmur ini adalah sepertinya ini. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh ingin untuk dipimpin ke dalam jalan-jalan Allah yang benar dan kebenaran firman-Nya. Kalau lihat di dalam ayat yang keempat tadi, Daud berkata, ajarlah aku kehendak-Mu, ya Tuhan. Nyatakanlah apa yang harus aku lakukan. Daripada kalimat ini menyatakan betapa ia sungguh meminta agar Tuhan mengajar dia. Menyatakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dia merindukan atau ingin agar Tuhan menyatakan apa yang harus dia lakukan. Sebagai orang yang percaya, untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan itu, kita harus sungguh-sungguh memiliki satu kerinduan, kemahauan di dalam diri kita secara pribadi untuk dipimpin oleh Allah di dalam jalan-jalannya yang benar. Ini yang pertama. Bagaimana kita tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh ingin untuk dipimpin. Bukan ala kadar kata kita, tetapi kita harus bertindak secara pribadi untuk meminta Tuhan menyatakan, mengajarkan kita apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Melalui doa kita, di dalam permohonan doa kita, di dalam kita merenungkan dan membaca firman Tuhan itu, kita percaya Tuhan akan menyatakan jalannya. Yang kedua, kita harus ingin sekali menaruh harapan pada Allah saja
sepanjang hari. Kalau terlihat dalam ayat yang kelima, ajarlah aku supaya aku hidup menurut kehendak-Mu, karena Engkau penyelamatku. Aku selalu berharap kepadamu. Kalimat aku selalu menunjukkan betapa Daud memiliki satu kehendak di dalam hidupnya untuk mengharapkan Tuhan itu di dalam hidupnya pada setiap masa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang mengatakan sepanjang hari. Maka itu di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Untuk menikmati pimpinan Tuhan itu di dalam hidup kita, kita harus ingin menaruhkan. Kita harus menempatkan. Kita harus bergantung kepada Tuhan pada setiap masa. Inilah yang dikatakan oleh si pemazmur, aku selalu berharap kepadamu. Bukan hanya di dalam satu ketika atau masa atau satu hari, tapi di dalam hal ini Allah Bapa kita merindukan kita agar kita senantiasa menaruhkan harapan kita pada setiap masa apapun keadaan dan situasi. Yang ketiga, sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam pimpinan Tuhan, kita harus tunduk kepada Allah dengan rendah hati. Dalam pasal yang ke-25 ini, ayat yang ke-9, pemazmur berkata, Dia memimpin orang yang rendah hati ke jalan yang benar dan mengajar mereka kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kerendahan hati seseorang itu sangat dituntut oleh Allah untuk melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Sikap ego seseorang itu, kekerasan hati seseorang itu, sikap tinggi hati seseorang itu menghalangkan, menggagalkan Allah untuk menyatakan kehendak-Nya, rencananya, pimpinannya di dalam hidupnya. Itulah Daud menyatakan bahwa Tuhan akan memimpin orang yang rendah hati ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam keadaan yang tidak menentu ini, di dalam keadaan yang menekankan kita, kita sangat-sangat perlu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan serta memohon kehendak-Nya dengan mengabdikan diri kita kepada kehidupan yang suci dan saleh dan tetap takut akan Tuhan. Dan itulah yang dikatakan di dalam Mazmur ini. Karena Daud menyadari hal ini, maka itu dia berkata dalam ayat yang ke-10 itu, orang yang menaati perjanjian dan perintahnya, dipimpinnya dengan kasih dan setianya. Ini adalah orang yang mengabdikan diri kepada kehidupan yang benar atau saleh. Dan dalam ayat yang ke-12 dan sampai ayat yang ke-14 juga berkata, orang yang taat kepada Tuhan akan ditunjukkannya jalan yang harus ditempuh. Mereka akan senantiasa hidup makmur dan anak cucu mereka akan mewarisi negeri itu. Tuhan ialah sahabat orang yang menaatinya dan Dia menyatakan perjanjiannya kepada mereka. Si pemazmur tahu bahwa hidup saleh dan takut akan Tuhan akan menghasilkan berkat pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bukan saja kepada dirinya sendiri, dia mengakuinya yang akan terjadi kepada anak cucu mereka. Mewarisi negeri itu adalah berkat Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam kita merindukan pimpinan Tuhan dalam hidup kita, kita harus bertindak untuk tunduk kepada Allah dengan rendah hati, mengabdi diri kita sepenuhnya kepada hidup yang suci, serta hidup takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk menikmati pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus menyadari bahwa karena dosa adalah halangan untuk mengenal Allah dan jalan-jalannya. Kita harus meninggalkan dosa dan disucikan atau dikuduskan serta diampuni. Kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat ini tadi, di mana dia telah berkata bahwa sekiranya aku berdosa di hadapanmu, ampunilah aku. Di mana dia menyadari tentang keadaannya dalam ayat yang ke
7 ia berkata, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan masa mudaku. Ya Tuhan, demi kasih dan kebaikan-Mu, ingatlah akan aku. Daud menyadari bahwa hidup yang berdosa itu merupakan satu penghalang bagi Tuhan untuk menyatakan pimpinannya bagi seseorang itu. Maka itu dia mengambil langkah untuk bertobat, mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga dia berkata, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan masa mudaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi. Sebagai manusia yang lemah, seringkali gagal dalam kehidupan kita. Dosa merupakan perbuatan yang membawa seseorang itu menyimpang daripada jalan Tuhan. Tetapi untuk menikmati pimpinan Tuhan di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengambil langkah berani untuk bertobat. Seperti mana yang dikatakan oleh Daud tadi. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup di dalam pimpinan Tuhan adalah hidup bebas daripada dosa. Yang kelima dan terakhir, kesulitan dalam kehidupan kita belum tentu menjadi tanda bahwa Allah tidak berkenan pada kita. Ya, seringkali kita mendengar keluhan sebahagian orang yang percaya waktu mereka berhadapan dengan pergumulan hidup, kesusahan dan kesulitan hidup, seakan-akan itu adalah saat yang paling gelap bagi mereka. Sehingga mereka tak mampu melihat pertolongan Tuhan, sehingga mereka katakan, oh Tuhan tidak memperdulikan saya. Oh Tuhan tidak melihat dan memperhatikan keadaan saya. Sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kesulitan di dalam hidup kita itu belum tentu menjadikan tanda bahwa Allah tidak berkenan kepada kita. Contoh yang ingin saya kongsikan. Seorang dokter harus menggunakan pisau yang tajam untuk menjalankan satu pembedahan untuk menyelamatkan seseorang yang mempunyai penyakit yang parah yang perlu dibedah. Dia harus dibedah dan luka untuk merawatkan dia, mengeluarkan penyakit itu. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bukan berarti setiap penderitaan pergumulan hidup kita itu sesuatu yang membawa kita mengalami kecelakaan atau menjauhkan kita daripada pimpinan Tuhan. Bukan. Saat itulah kita perlu mengenal Allah dan jalannya mungkin menuntun kita kepada penderitaan dan kerugian yang mungkin tidak akan kita alami kalau tidak mengikut Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teladan utama kebenaran ini adalah Yesus Kristus sendiri, yang mengikuti kehendak Allah dengan sempurna, namun menderita kesusahan, kesengsaraan, penganiayaan, dan berada di atas kayu salib. Tapi semuanya membawa Dia untuk dimuliakan dan menyelamatkan saya dan Anda yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai orang percaya yang tetap tinggal di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan, kita juga harus menantikan hal yang sama. Karena itulah Dia berkata di dalam firman Tuhan, kita dipanggil untuk menderita. Kita dipanggil untuk berhadapan dengan keadaan-keadaan yang serupa itu. Namun kita yakin dan percaya, orang Kristen yang bijaksana percaya akan kecukupan Tuhan, dan adalah kewajiban kita untuk menyerahkan diri kepadanya bersama dengan segala rancangan kita. Kita harus senantiasa berseru, berdoa seperti si pemazmur tadi. Mohon petunjuk penyataan Tuhan agar kita mengenal dan mengetahui apa kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mesti memerintah hidup kita. Ia pasti melihat dan mengenali rancangan kita dan keluarga kita. Maka itu Bapak, Ibu,
Tanpa pertolongan Tuhan, bagi kita sebagai orang yang percaya kita akui, manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Itu dikatakannya dalam Injil Yohanes. Di luar aku, kamu tidak dapat membuatkan apa-apa. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama hidup dalam pimpinan Tuhan pada setiap masa. Jemputlah dan izinkan Dia berada di dalam hidup kita, di dalam perancangan kita, di dalam keluarga kita pada setiap masa. Dan inilah hal-hal yang akan menjadikan kita mengenali pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat baik dan sangat mengasihi kami umat-umat-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang sekali lagi kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kesetiaan Tuhan nyata di dalam hal Engkau telah memimpin, menyertai dan memberkati hidup kami sepanjang hidup kami di dalam berhari, minggu, bulan-bulan yang telah lalu ini. Ternyata Tuhan adanya kami pada hari ini, itu adalah tandanya Engkau telah menggenapi janji-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Mana firman-Mu memperingatkan kami, sebagai umat-umat-Mu kami harus tetap hidup di dalam pimpinan-Mu pada setiap masa. Tak kira apa keadaan dan keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Tak kira apapun pergumulan dan masalah kami. Kami harus hidup dalam pimpinan-Mu. Oleh sebab itu Bapa kami di surga, berikanlah Roh Kudus-Mu menguasai pikiran, jiwa dan roh kami, agar kami mampu mengenali apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Segala rintangan halangan dosa kami, ampunilah kami ya Tuhan, agar kami mengenali kehendak rencana Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa sekali lagi, menempatkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam mereka meneruskan hidup mereka pada hari Minggu yang akan datang ini. Tuhan, Engkau akan membungkusi mereka di dalam kuasa-Mu. Engkau membungkusi mereka di dalam darah-Mu Yesus Kristus, agar mereka dijauhkan daripada serangan iblis, dijauhkan daripada sentuhan dan jangkitan virus penyakit COVID-19 ini dan sebagainya. Hanya kami percaya waktu kami berada di dalam naungan perlindungan Tuhan, kami tetap aman, damai dan tentram. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu di dalam segala keperluan harian mereka, makan minum mereka, pakaian mereka, kesehatan mereka. Engkau berkati mereka. Yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Yang punya beban masalah pergumulan hidup Tuhan, Engkau jawaban bagi mereka. Tuhan Yesus, pimpin jemaat-Mu untuk menikmati berkat pertolongan Tuhan di dalam segala usaha pekerjaan mereka, penjagaan mereka, kebun ladang mereka. Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Engkau akan terus melindungi dan memberkati jemaat-Mu pada hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan minta semuanya ini. Amin. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pihak gereja ingin memaklumkan bahwa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain.
Kelompok sel akan terus berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel anda untuk maklumat lanjut. Persepuluhan dan persembahan dapat dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Persepuluhan dan persembahan juga boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online transfer ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard Pengiran, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang menyambut pada bulan Ogos ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian saja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Terima kasih atas penyataan anda pagi ini. Saya berharap jemaat diberkati lewat daripada pujian, penyembahan dan khotbah yang telah didengarkan sebentar tadi. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube akaun kita, iaitu Pelita Creatives. Dan jangan lupa juga untuk memberkati keluarga dan rakan anda dengan share link video ini. Jumpa lagi minggu hadapan dan Tuhan Yesus memberkati.